Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winnie Hibaiti Humayroh, NIM 194231182 dan 259. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dengan mata kuliah studi pendidikan bisnis yang diambil oleh Pak Ito. Isi dari PPT ini ada 4 poin utama. Yang pertama kita akan membahas tentang profitability index atau PI, net present value atau NPV. Yang ketiga accounting rate of return atau IRR. Yang keempat ada internal rate of return atau IRR, dan yang terakhir ada payback period atau PBP, atau bisa juga ada PP. Yang pertama untuk profitability index atau PI. Metode profitability index atau PI atau sering disebut dengan desirability index atau DI merupakan metode yang menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan bersih di masa yang akan datang atau proceeds dengan nilai investasi yang sekarang atau outlays. Jadi keuntungannya bagi investor atau nasabah atau mungkin orang lain gitu ya, itu mudah untuk memperhitungkan tingkat bunga yang sebenarnya. Yang kedua, mudah diterapkan karena tidak menggunakan pendekatan trial dan error. Dan yang terakhir ada mudah menyesuaikan dengan risiko, yaitu dengan menggunakan tingkat bunga yang berbeda untuk tahun-tahun berikutnya. Yang kedua ada net present value atau NPV. Untuk melakukan perhitungan kelayakan investasi dengan metode NPV diperlukan data aliran kas keluar awal atau initial cash outflow, aliran kas masuk bersih di masa yang akan datang atau future net cash inflows, dan rate of return minimum yang diinginkan. Jika hasil perhitungan NPV positif, berarti investasi akan memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan rate of return minimum yang diinginkan. Sebaliknya, jika NPV negatif, berarti investasi akan memberikan hasil yang lebih rendah dibandingkan rate of return minimum yang diinginkan. Maka investasi sebaiknya ditolak. Kemudian dengan adanya metode NPV ini, perusahaan jadi lebih mudah memperhitungkan arus masuk tanpa mengabaikan aliran kas selama investasi berjalan. Lebih memudahkan juga untuk mencari tahu apakah investasi yang akan dilakukan layak dan bisa memberikan keuntungan pada perusahaan atau tidak. Yang ketiga ada accounting rate of return atau ARR, merupakan sebuah metode penilaian investasi untuk menganalisa sebuah studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan proyek. Beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam accounting rate of return adalah ada 4. Yang pertama, menghitung, mengukur dan membandingkan antara beberapa proyek atau investasi untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap proyek atau rencana investasi. Dan yang kedua ada accounting rate of return, itu dapat digunakan sebagai analisa untuk memutuskan sebuah proyek investasi. Yang ketiga, accounting rate of return tidak mempunyai aturan baku terhadap nilai hasil akhir, sehingga belum dapat menganalisis bagaimana menentukan tingkat keuntungan yang dianggap layak. Yang terakhir ada mengabaikan nilai baku uang atau time value of money. 4 ada internal rate of return atau IRR. IRR adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa datang. Metode internal rate of return atau IRR pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamankan antara present value dari semua kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Menghindari, jadi ini ada beberapa keuntungan bagi para investor kalau memakai IRR, itu menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan, memperoleh rate of return yang sebenarnya, dan berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekadar selisih NPV, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Yang terakhir ada payback period atau PBP atau bisa juga PP. Ini merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau proceeds tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Ini ada beberapa manfaatnya.
Yang pertama, mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak. Yang kedua, berdasarkan pada cash basis, bukan accrual basis. Yang ketiga, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Yang keempat, dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif-alternatif investasi yang buruk atau tidak menguntungkan. Seperti itu. Yang terakhir ada menekankan pada alternatif-alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Untuk soal yang kedua, hal yang paling menonjol dalam menilai kelayakan sumber daya manusia atau SDM dan organisasi sebuah bisnis. Jadi di sini ada dua aspek penting ya, yaitu SDM dan organisasi. Nih, saya sebutkan ada 3 aspek di setiap masing-masing SDM dan organisasi. Yang pertama untuk sumber daya manusia atau SDM, itu aspek pentingnya ada manajemen kinerja. Setelah memastikan bahwa pengelolaan tugas repetitif dan administratif berjalan lancar, maka saatnya HRD merumuskan aspek manajemen kinerja. Perubahan pola kerja dan dinamika bisnis menuntut HRD harus merumuskan manajemen kerja seefektif mungkin. Yang kedua itu ada kompensasi dan benefit. Untuk kompensasi dan benefit, memberikan kompensasi itu sudah menjadi kewajiban perusahaan kepada karyawan. Perlu diperhatikan bahwa hampir setiap tahun pemerintah selalu menetapkan regulasi terbaru upah minimum yang diberikan kepada karyawan. Hal ini perlu diperhatikan oleh HRD agar nantinya perusahaan tidak berhadapan dengan permasalahan hukum. Yang ketiga ada pola kerja. Untuk memudahkan HRD dalam memantau kehadiran dari jarak jauh, perusahaan dapat mulai mempertimbangkan implementasi aplikasi absensi yang akan membantu karyawan mencatat kehadiran selama mereka bekerja dari rumah. Itu tadi untuk SDM. Yang ini untuk organisasi saya cantumkan 3. Yang pertama ada kedudukan. Struktur yang ada pada setiap perusahaan menggambarkan sebuah garis hierarki yang membentang dari posisi teratas hingga pada posisi terbawah. Setiap kedudukan ini memiliki tingkatan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Misalnya adalah manajer, direktur, manajer personel, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi. Fungsi dari setiap posisi ini sama halnya dengan sebuah peran yang harus dijalankan dengan baik. Fungsi ini juga dibedakan dari kedudukan setiap jabatan suatu perusahaan. Perbedaan antara keduanya sangat signifikan, yaitu perbedaan antara hak dan juga kewajiban. Yang terakhir ada hak. Hak ini merupakan segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu sesuai dengan posisi atau kewajibannya. Dengan adanya hak dari setiap individu, semua yang bekerja di perusahaan bisa merasa lebih baik dalam melakukan pekerjaannya. Untuk soal yang ketiga adalah aspek legal pada bisnis frozen food. Kita semua tahu bahwa frozen food memang sekarang sedang marak di masyarakat karena mungkin pengelolaannya atau cara memasaknya itu mudah, jadi banyak peminatnya. Saya cantumkan 3 legalitas yang penting. Yang pertama ada BPOM, yang kedua sertifikasi halal, bisa itu dari MUI, dan yang ketiga izin usaha. Ada macam-macam. Yang pertama untuk BPOM sendiri, BPOM itu adalah perizinan berupa izin edar untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri dalam negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga atau industri yang menghasilkan produk pangan yang wajib memiliki izin edar BPOM MD. Kesulitannya dalam melakukan izin ini adalah besarnya biaya pengurusan izin yang membuat pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM itu kesulitan. Tapi memang BPOM itu sendiri hanya perlu digunakan untuk produk yang memang sudah besar. Jadi kalau kayak misalnya produk kecil itu belum perlu ya. Terus untuk sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Selain itu, fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam. Kesulitannya dalam hal ini juga pada biaya atau anggaran yang cukup besar serta membutuhkan proses yang cukup lama. Untuk izin usaha industri atau IUI atau tanda daftar industri TDI atau izin usaha mikro kecil atau UMK. Untuk soal terakhir itu ada
sebuah pandangan atau anggapan dari masyarakat luas tentang kelegalan suatu produk. Dan di sini berupa contoh ya. Jadi menurut saya legalitas suatu produk sangat penting bagi konsumen. Dalam legalitas ada beberapa aspek yang tidak semua dipandang penting dan itu tergantung produknya. Gitu. Jadi memang kalau untuk contohnya saya sendiri pribadi untuk segi produk makan kaleng atau produk makan bungkus gitu ya, itu of course memilih yang ada label halalnya dari MUI. Dan kalau misalnya BPOM itu juga termasuk penting, tapi di sini masyarakat tidak terlalu memperhatikan ya sepertinya itu bersertifikat BPOM atau tidak, karena buktinya masih banyak orang-orang yang tetap mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk yang tidak ada legalitasnya seperti BPOM atau MUI seperti itu. Jadi contohnya saja kalau saya bepergian di luar negeri, pasti mencari label yang ada hal. Sekian dari saya.